Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala babul i'rabi. Al-i'rab huwa taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. I'rab adalah bab tentang i'rab. I'rab adalah perubahan akhir suatu kata karena perbedaan faktor yang masuk kepadanya, baik berubahnya secara lafaz ataupun secara takdir. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun, dan macamnya itu ada 4, yaitu rafa, nasab, khafad atau jar dan jazm. Falil asma'i min dzalika raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha, walil af'ali min dzalika raf'u wa nasbu wal jazmu wa la khafda fiha. Maka isim itu berlaku padanya rafa, nasab, dan jar, dan tidak ada jazam padanya. Dan fi'il itu berlaku padanya rafa, nasab, jazm, dan tidak ada jar padanya. Lamma anhal musannifu babal kalami atba'ahu bibabil i'rabi, lianna an-nahwa huwa dirasatul ahwalil 'aridati lil kalami wa hiya al-i'rabu wa ma yuqabiluhu wa huwa al-bina'u. Faqala babul i'rabi. Ketika musannif selesai menjelaskan bab kalam, ia mengikutinya, mengiringinya dengan bab i'rab. Karena sungguhnya nahwu itu adalah mempelajari keadaan yang muncul dari suatu kalimat, yaitu i'rab, ya, dan lawannya yaitu bina. Faqala babul i'rab, maka beliau pun menjelaskan bab i'rab. Ya, memang ini adalah inti dari ilmu nahwu, ya. Sebagaimana kalau kita belajar sorof, intinya adalah tasrif, maka inti dari nahwu adalah i'rab. Ya, kita mampu menjelaskan kenapa kata yang ini dibaca seperti ini, kenapa dia dhamma, kenapa dia fathah, kenapa dia kasrah, kenapa dia sukun, kenapa dia alif, kenapa dia waw, kenapa dia ya. Ini inti dari ilmu nahwu. Wa hadhihi tarjamatun wa unwanun li hadzal mawdu'i wal babu ma yadkhulu minhu ay hadha madkhalun li bayanil i'rabi. Wa qad dzakara fihi salasata umurin: ta'riful i'rabi wa bayanu aqsamihi wa bayanu ma lil asma'i wal af'ali min aqsamil i'rabi. Dan ini adalah terjemah atau nama dari tema ini. Dan bab yang ia masuki, artinya kita memang kalau belajar nahwu, ya ini yang kita masuki, bab yang kita pelajari ya ini, ya. Artinya ini adalah madkhal, ya. Ini adalah semacam muqaddimah, pintu masuk untuk menjelaskan i'rab, ya. Dan sungguh beliau di sini menyebutkan 3 perkara. Yang pertama definisi i'rab, kemudian menjelaskan bagian-bagiannya, kemudian menjelaskan ya mana i'rab untuk isim dan mana i'rab untuk fi'il. Nah, taghyiru awakhiril kalimi, al-kalimu jam'u kalimatin, ay anna al-i'raba huwa taghyirun yahdusu fi awakhiril kalimati, ay fil harfil akhiri minha. Berubahnya akhir suatu kata. Al-kalim, kalim adalah jamaknya kalimah. Artinya bahwasanya i'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata-kata, artinya pada huruf terakhir dari kata tersebut. Liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha ay 'alal kalimi, bima'na anna dzalika taghayyur alladhi yahdusu fi awakhiril kalimati huwa bisabab ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'ala tilkal kalimati, nahwu jaa'a zaidun wa ra'aitu zaidan wa marartu bi zaidin. Fakullama dakhala 'amilun mukhtalifun 'ala zaidin ahdasa asaran khassan. Nah, karena perbedaan faktor yang masuk kepadanya, artinya kepada kata tersebut, dengan makna bahwasanya perubahan tersebut yang terjadi pada akhir suatu kata itu disebabkan perbedaan faktor yang masuk kepada kata tersebut. Contohnya ja'a zaidun. Kenapa zaidun marfu? Karena dia ada ja'a fi'il, maka butuh fa'il marfu. Wa ra'aitu zaidan, dan aku melihat Zaid. Kenapa Zaidan mansub? Karena ada ra'aitu, dia butuh kepada maf'ul bih, maka dia mansub. Marartu bi Zaidin, aku papasan dengan Zaid.
Kenapa dibaca kasroh? Karena ada huruf jarba. Maka setiap kali masuk amil atau faktor yang berbeda pada Zaid, ia menyebabkan bekas yang khusus, pengaruh yang khusus. Ya, kalau dia fa'il maka marfu, maf'ul bih maka mansub. Kalau ada huruf jar maka dia majrur. Lafdhan aw taqdiran ay anna dhalika taghyira alladhi yakunu fi awakhir al-kalimi naw'ani. Imma taghyirun lafdhiyun wa imma taghyirun taqdiriyun nahu ja'a Zaidun wa ja'a al-fata. Lafdhan aw taqdiran, berubahnya secara lafaz atau secara takdir. Artinya bahwasanya perubahan tersebut yang terjadi pada akhir satu kata itu ada dua macam. Ya. Ada yang perubahannya merupakan perubahan yang lafzi, artinya lafaznya yang berubah. Wa imma taghyirun takdiriyun, ada yang berubahnya itu takdiri, ya. Dia secara lafaz nggak berubah, ya, nggak kelihatan perubahannya, tapi secara takdirnya dia berubah. Contohnya ja'a Zaidun, lihat. Ja'a Zaidun, ini kan jelas ada dhamma di akhirnya. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, ini namanya perubahannya lafzi. Kalau dalam bahasa i'rabnya perubahannya adalah zahirah, nampak. Kita bisa lihat dhammahnya, fathahnya, kasrahnya. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Tapi kalau isim-isim maksur, ya, seperti al-fata, ya, Musa, ini enggak kelihatan perubahannya. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Ini kan nggak kelihatan. Tapi nggak boleh juga kita bilang dia mabni. Nggak boleh kita bilang ja'a Musa, Musanya fa'il mabni, ra'aitu Musa maf'ul bi mabni. Enggak. Dia tetap mu'rab, tapi i'rabnya itu nggak kelihatan, tidak zahira, tapi muqaddara, ditakdirkan. Pokoknya takdirnya dia marfu. Ya, ja'a Musa itu takdirnya dia marfu. Ra'aitu Musa takdirnya mansub. Marartu bi Musa takdirnya dia majrur. Tapi nggak kelihatan perubahannya, ya, seperti itu. Nah, fa'in qila lima lam fa'in qila lima lam yadhkur at-taghyira al-mahalli wal jawabu huwa anna at-taghyira al-lafdhiyya والتقديرية هو الذي يعرض على الكلمات المعربة وهي محل البيان أي هي المقصودة بتعريف الإعراب. أما التغيير المحلي فهو يعرض على المبنيات. Nah, maka jika dikatakan kenapa beliau tidak menyebutkan perubahan yang sifatnya mahalli, yaitu mabni, jawabannya adalah bahwa perubahan lafzi dan takdiri dialah yang ditampilkan di atas kata-kata yang mu'rab, ya. Dan ini merupakan fokus dari penjelasan di bab ini, yaitu babul i'rab. Karena judulnya kan babul i'rab, bukan babul i'rabi wal bina, ya. Artinya inilah yang dimaksud dengan definisi i'rab. Adapun perubahan yang bersifat mahalli, ya, yang berubah adalah tempatnya, maka dia ditampilkan untuk isim-isim atau kata-kata yang mabni, ya. Nah, jadi kenapa di sini beliau hanya menyebutkan i'rab itu ada dua, ada yang zahirah, ada yang lafzi, ada yang takdiran? Karena di sini kan lagi bahas i'rab, bukan lagi bahas bina. Ya, kalau bahas bina ya tentu akan dijelaskan juga yang mahalli, ya. Nah, faqauluna innal i'raba salasatu anwa'in lafziyun wa taqdirun wa mahalliyun fihi naw'un tasahulun, ya, li'anna al-kalimata al-mabniyata mislu ha'ula'i fi qawlina ja'a ha'ula'i naqulu fiha fi mahalli raf'in fa'ilun fahiya laysat marfu'atan la lafzan wa la taqdiran fabittali hiya laysat mu'rabatan wa innama hiya waqa'at fi mahalli kalimatin mu'rabatin fama salakahul musannifu min al-iqtisari ala lafzi wa taqdiri huwal adaqqu fata'ammalhu. Nah, baik, terima tadi.
Maka ucapan kita, ya kan sebelum beliau menjelaskan ini, beliau sudah menjelaskan sebelumnya ya. Maka ucapan kami sesungguhnya i'rab ada 3 macam, yaitu lafzi, takdiri, dan mahalli. Maka itu adalah jenis yang mudah, ya. Jenis untuk memudahkan karena karena kata yang mabni seperti haula di dalam ucapan kami ja'a haula'i, kita katakan bahwa ya haula'i di situ fi mahalli raf'in fa'ilun, dalam kedudukan rafa sebagai fa'il. Maka haula'i itu sebenarnya bukan marfu ya, baik secara lafaz ya, tidak pula secara takdir. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwasanya misalnya kalimat ja'a haula, nggak boleh kita bilang haula itu marfu ya. Karena kalau kita bilang marfu berarti dia bukan mabni. Mabni itu nggak boleh dibilang marfu. Kita hanya boleh mengatakan fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi kedudukannya yang marfu. Adapun katanya mabni ya. Fabitali, maka selanjutnya ya dia bukanlah mu'rab ya. Sesungguhnya dia terjadi pada mahal kata yang mu'rab ya. Artinya kalau isim-isim yang mabni itu nggak boleh dibilang marfu, mansub, majrur ya, majzum. Kita hanya boleh mengatakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Contohnya ja'a haula'i, kita nggak boleh bilang haula'i fa'ilun marfu'un. Ra'aitu haula'i, nggak boleh kita bilang haula'i maf'ulun bihi mansubun. Tapi kita katakan bahwasanya haula'i fi mahalli raf'in fa'ilun. Ra'aitu haula'i fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Karena yang marfu adalah mahalnya, kedudukannya, bukan katanya. Ini yang harus dipahami dalam memahami i'rab. Kalau kata yang mabni itu yang marfu, yang mansub adalah kedudukannya. Artinya kalau fa'il memang marfu, kan kedudukannya memang harus marfu. Tapi kalau katanya dia mabni, makanya istilahnya fi mahalli raf'in fa'ilun, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, fama salakal musannif, maka jalan yang diambil oleh musannif di sini adalah untuk meringkas, ya, meringkas pembahasan lafzi dan takdiri, ya, dan dia itu lebih adak, lebih teliti. Fata'ammalhu, maka perhatikanlah, ya. Jadi di sini beliau tidak ingin membatasi bahwasanya i'rab itu keadaannya hanya 2, ya, yaitu lafdon dan takdiron saja. Kan sebetulnya ada 3, satu lagi yang mahallan. Tapi kenapa di sini beliau tidak menyebutkan yang ketiga? Karena fokus beliau adalah i'rab. Adapun bina ya itu belakangan, ya, seperti itu. Wa aqsamuhu ay aqsamul i'rabi arba'atun, rafun wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Yaqsidu bil khafdi huwa al jarru kama dzakarna. Dan bagian i'rab ada 4, yaitu rafa, nasab, khafad atau jar dan jazm. Yang dimaksudkan, ya, beliau memaksudkan khafad yaitu jar, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Falil asma'i min dzalika ay min al aqsamil arba'ati ar-rafu wa nasb wal khafdu. Nahwu ja'a Zaidun wa ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin. Maka isim itu berlaku padanya ya rafa, nasab dan jar. Contohnya ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, wala jazma fiha. Fal asma'u la yadkhuluha al jazmu itlaqan. Dan tidak ada jazam pada isim. Maka isim itu tidak akan masuk kepadanya jazam secara mutlak. Artinya benar-benar enggak akan ada isim yang majzum, ya. Karena majzum adalah kekhususan dari fi'il. Walil af'ali min dzalika ay min al-aqsamil arba'ati ar-raf'u wa nasb wal jazmu. Ya. Nahwu yuflihu Zaidun wa lan yufliha Zaidun wa lam yuflih Zaidun. Dan fi'il itu berlaku padanya rafa, nasab dan jazm. Contohnya yuflihu Zaidun, Zaid beruntung, walan yufliha Zaidun, Zaid tidak akan beruntung, walam yuflih Zaidun, Zaid tidak beruntung. Wala khafda fiha, walihada kana al-khafdu min alamatil asma'i. Dan tidak ada jar padanya. Ini dikarenakan jar merupakan kekhususan tanda bagi isim. Summa idza arafta al-i'raba sahula 'alaika ma'rifatu diddihi
wa huwa al-bina'u fa huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan min ghairi ta'assurin bil awamilil mukhtalifati. Kemudian apabila engkau telah mengenal, telah memahami i'rab, mudah bagimu mengetahui lawannya, yaitu bina. Ya, apa itu bina? Adalah tetapnya keadaan akhir suatu kata dalam satu keadaan tanpa bisa dipengaruhi dengan faktor-faktor yang berbeda-beda. Berbeda dengan i'rab yang bisa berubah dengan bedanya faktor yang masuk kepadanya. Kalau mabni, apapun yang terjadi dia nggak akan berubah, ya. Nah, ya demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.